Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua. Engkau telah mengutus putramu sebagai Musa baru untuk membebaskan kami dari perbudakan dosa. Semoga berkat karya penebusan Kristus, kami Kau anugerahi kehidupan baru, dengan mensyukuri setiap rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, dan kami pun senantiasa saling menjadi berkat satu terhadap yang lain, dalam Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Sekali peristiwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inti Injil pada hari ini adalah kita diajak untuk merenungkan dan menyadari dan merenungkan pentingnya bersyukur atas berkat yang dilimpahkan kepada kita dan kesadaran akan tanggung jawab untuk bertumbuh di dalam iman akan Kristus saat kita menerima banyak berkat melalui tanda-tanda dan mujizat yang ditunjukkan kepada kita. Kalau kita membaca Injil Lukas bab 12 ayat 48, di sana Yesus bersabda, "Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah konteks yang dapat kita renungkan dari Injil pada hari ini kalau dibandingkan dengan teks Injil Lukas bab 12 ayat 48. Dengan setiap berkat datanglah suatu tingkat tanggung jawab. Perbuatan hebat, mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dikerjakan oleh Yesus di kota
kota yang tadi diberi sabda celaka tidak membuat mereka bertumbuh di dalam iman. Oleh karena itu, mereka yang melihatnya memiliki tanggung jawab lebih besar daripada mereka yang tidak melihatnya. Yesus mencela mereka bukan karena benci, tetapi untuk membangunkan atas dasar kasih, membangunkan mereka dari kedegilan, dari kebodohan, agar bertumbuh di dalam iman. Sehingga mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus mestinya mampu menggerakkan mereka menuju iman yang lebih mendalam. Namun itu tidak terjadi. Dan Yesus memperingatkan mereka bahwa suatu hari mereka akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tujuan dari semua mujizat yang dikerjakan oleh Yesus tidak lain adalah pertobatan. Kalau Yesus membuat mujizat dan tanda, itu bukan supaya orang lain terkesan padanya, terpesona saja melihat mujizat dan tanda-tanda yang dikerjakannya. Tidak. Lebih dari itu, semua mujizat yang dikerjakan oleh Yesus dimaksudkan untuk membawa perubahan hati. Bahkan kalau kita membandingkan dengan perjanjian lama, tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang dikerjakan oleh Allah dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan iman dan kepercayaan dari umatnya. Bahaya-bahaya yang dihadapi oleh orang Israel, oleh para pendengar Yesus, dan juga kita pada hari ini adalah menjadi terbiasa dengan tanda-tanda dan mujizatnya, dan kemudian menuntut lebih banyak tanda, sehingga kehilangan tujuan utama dari mujizat itu diberikan kepada kita. Tujuan utama dari mujizat adalah mengalihkan hidup kita dari keegoisan agar berpusat kepada Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di dalam Injil kita berjumpa dengan Herodes misalnya. Di tempat lain kita berjumpa dengan Herodes yang ingin melihat mujizat Yesus agar kemudian terpesona. Tetapi mujizat-mujizat itu tidak mengubah apapun di dalam hidupnya. Yesus tidak pernah melakukan mujizat hanya untuk mendapatkan kesan supaya dipuji, orang sekadar terkesima. Tidak. Yesus membuat mujizat dengan tujuan utama pertobatan, mengubah hati agar kembali terarah kepada Allah, membawa setiap orang yang melihat tanda dan mujizat itu bertumbuh di dalam iman, mengalami persatuan yang lebih mendalam dengan Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bisa belajar banyak dari Injil pada hari ini. Kendati pun terdengar begitu keras, Yesus akan menyampaikan sabda celaka, tetapi bukan demi kebinasaan, melainkan demi pertobatan. Kita akan diadili atas tindakan dan kelalaian kita bila kita tidak mau bertobat setelah mengalami banyak tanda dan mujizat. Penghakiman dari Tuhan memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Karena Tuhan melihat dan mengetahui dengan sempurna, penghakiman yang diberikan akan bersifat objektif. Mereka yang tahu lebih sedikit juga dituntut sedikit tanggung jawab. Itulah yang dimaksudkan ketika Yesus bicara Sodom, Tirus, dan Sidon akan lebih ringan tanggungannya dibandingkan dengan Korazim, Betsaida, Kapernaum yang mengalami banyak mujizat dari Tuhan,
namun mereka tidak bertobat. Mari kita bersama-sama berserah kepada Tuhan yang menganugerahkan banyak berkat kepada kita, dan kita pun hidup dengan penuh tanggung jawab atas iman yang dianugerahkan kepada kita, agar kita lebih bermurah hati sebagaimana Tuhan bermurah hati kepada kita, agar hidup kita lebih terpusat pada Kristus yang selalu memberikan pahala yang besar, berkat yang berlimpah atas perbuatan baik kita yang terkecil sekalipun, namun kita lakukan dengan segenap cinta kepadanya. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.